Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Umul Fatimah, NIM 2020510039 and others members 1. Nabila Putri Dwi Wahyuni, NIM 2020510053 2. Alia Rahma Audina, NIM 2020510058. We are from Group 10, where explanation is reading comprehension descriptive text. Baik, yang pertama, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari reading comprehension text atau pemahaman membaca. What is reading comprehension text? Comprehension is the essence of reading an active process of contraction meaning from text menurut Durkheim tahun 1993. Pemahaman adalah inti dari membaca dan proses aktif dari penyisipan makna dari teks. Ada satu lagi pendapat yang menyatakan bahwa pemahaman membaca merupakan interaksi kompleks antara proses kognitif otomatis dan strategis yang memungkinkan pembaca untuk membuat representatif mental dari teks. Pendapat itu diungkapkan oleh Van de Broek dan Espin tahun 2012. Yang selanjutnya, comprehension depends not only on the characteristic of readers, such as prior knowledge and working memory, but also on language process, such as basic reading skill, decoding vocabulary, sensitivity to text structure, conclusion, and motivation. Pemahaman tidak hanya bergantung pada karakteristik pembaca, seperti pengetahuan awal dan memori kerja, tetapi juga pada proses bahasa, seperti keterampilan membaca dasar, decoding, kosakata, kepekaan terhadap struktur teks, kesimpulan, dan motivasi. Pemahaman juga membutuhkan penggunaan proses strategis yang efektif seperti metakognisi dan pemantauan pemahaman. Sebagai pembaca yang matang dalam keterampilan pemahaman, mereka dapat berkembang secara efisien dari tahap belajar membaca ke tujuan akhir membaca untuk belajar. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pemahaman membaca. Factors that affect reading comprehension. Yang pertama adalah comprehension is influenced by the reader's knowledge of the structure of language, knowledge of cognitive and metacognitive strategies, their reasoning abilities, their motivation, and their level involvement. Pemahaman dipengaruhi oleh pengetahuan pembaca tentang topik, pengetahuan tentang struktur bahasa, pengetahuan tentang struktur dan genre teks, pengetahuan tentang kognitif dan metakognitif, kemampuan penalaran mereka, motivasi mereka, dan tingkat keterlibatan mereka. Yang kedua adalah reading comprehension is also influenced by the quality of the reading material. Some writers than others, and some writers produce more complex reading material than others. Pemahaman bacaan juga dipengaruhi oleh kualitas bahan bacaan. Beberapa penulis adalah penulis yang lebih baik daripada yang lain, dan beberapa penulis menghasilkan bahan bacaan yang lebih kompleks dari yang lain. Teks yang tertata rapi dan jelas disebut dengan teks perhatian, dan teks yang tidak tertata rapi dan sulit dipahami disebut dengan teks tidak pengertian. Semakin tidak pengertian teks, semakin banyak pekerjaan yang dibutuhkan pembaca untuk memahami teks tersebut. Pembaca yang tidak memiliki latar belakang kemampuan atau motivasi untuk mengatasi hambatan yang disajikan dalam teks yang tidak pengertian akan lebih sulit memahami jenis teks tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Dwi Wahyuni, NIM 2020510053, akan menjelaskan tentang pengertian teks deskriptif, tujuan teks deskriptif,
Pemahaman membaca dalam teks deskriptif. Descriptive text is an English text that clearly describes the properties attached to something, be it human, animal, plants, or inanimate. Teks deskripsi adalah sebuah teks bahasa Inggris yang jelas menggambarkan properti yang melekat pada sesuatu, seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau barang yang tidak bernyawa. The purpose of linguistic descriptive text. The linguistic purpose of descriptive text is to describe and reveal the characteristic of certain objects, places, or creatures in general and simple terms, with any in-depth and comprehensive research. Tujuan teks deskriptif linguistik adalah tujuan kebahasaan teks deskriptif untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan ciri-ciri objek, tempat, atau makhluk pada umumnya dan istilah sederhana tanpa adanya depth dan penelitian yang komprehensif. Reading comprehension in descriptive text. In understanding the reading of descriptive text, we need to know the feature of descriptive text first. Descriptive text feature. 1. Using the simple present tense. 2. Using many adjectives. 3. Using unrelating verb. Pemahaman membaca dalam teks deskriptif. Dalam memahami pembacaan teks deskriptif, kita perlu mengetahui atau menggunakan fitur teks deskriptif terlebih dahulu. Fitur teks deskriptif. 1. Menggunakan teks simple present. 2. Menggunakan banyak kata sifat. 3. Menggunakan kata kerja yang berhubungan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rahma Audina, NIM 202051058. Saya akan menjelaskan materi tentang generic structure descriptive text atau struktur umum teks deskriptif. Yang pertama meliputi identification atau identifikasi. This section, located in the first paragraph, the purpose is to identify an object that you want to describe. Bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi objek yang Anda ingin gambarkan. Identifikasi merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Yang kedua, description atau deskripsi. This section, located in the second paragraph, and so on, contain the properties inherent in something that you introduce to the reader in the first paragraph. Bagian ini terletak di paragraf kedua dan seterusnya, mengandung sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang ingin Anda kenalkan kepada pembaca di paragraf pertama. Deskripsi merupakan penjelasan secara detail mengenai topik yang akan dibahas. Ini adalah contoh dari bentuk deskriptif teks. Karakteristik feature dari contoh deskriptif teks sebelumnya adalah 1. Using the simple present tense. In the example text above, all sentence use the simple present tense. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Dalam contoh teks di atas, semua kalimat menggunakan simple present tense. Example, Bromo is one of active volcanic mountain which is part of the Bromo Tengger Semeru, penanjakan mountain which is close to Bromo and high level. Contoh, Bromo adalah salah satu gunung berapi aktif yang merupakan bagian dari Bromo Tengger Semeru, gunung penanjakan yang dekat dengan Bromo dan tingkat yang lebih tinggi sekitar 2.770 meter. 2. Using adjective seperti near, beautiful, clean, and dramatic. Yang kedua, menggunakan kata sifat seperti dekat, indah, bersih, dan dramatis. Yang 3. Using and relating verb. They are relate verb in the form of is and has. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang berhubungan. Ada kata kerja terkait dalam bentuk is dan has. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.